Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajarnya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai membandingkan kritik sastra dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Selain itu, menurut Sutopo tahun 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Selanjutnya yaitu struktur kritik. Ada 3 struktur kritik. Yang pertama evaluasi, berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua deskripsi teks, yaitu bagian isi teks tanggapan kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang, yaitu bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Selanjutnya yaitu kaidah kritik. Kaidah kritik terdiri dari 4 poin. Pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Ketiga, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Keempat, pilihan kata, yaitu pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Selanjutnya, ciri-ciri kritik. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ketiga, memberi saran atau perbaikan. Dan keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Ada 3 jenis kritik berdasarkan penerapannya. Pertama yaitu kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Kedua yaitu kritik yudisial. Kritik yudisial adalah kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya kepenulisannya. Ketiga, kritik impresionik. Kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Pertama, kritik impresionik. Kritik impresionik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Di sini selera pribadi sangat berperan, padahal selera pribadi itu berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang tersebut. Kedua, kritik penghakiman. Kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Ketiga, kritik teknis. Kritik teknis adalah kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Adapun prinsip-prinsip penulisan kritik diantaranya, penulis harus secara terbuka mengemukakan dari sisi mana ia menilai karya tersebut. Kedua, penulis harus objektif dalam menilai karya yang ditilainya. Dan yang ketiga, penulis harus menyertakan bukti dari teks yang dikritiknya. Selanjutnya yaitu cara penulisan kritik yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra.
Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk menulis kritik. Yang keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Dan yang ketujuh, mengirimkan ke media massa atau media cetak. Pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel tulisan atau komposisi. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Struktur esai. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yaitu struktur awal pembangun kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Kedua, isi. Bagian isi merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. Ketiga, penutup atau simpulan. Seperti namanya, bagian penutup ini merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Selanjutnya yaitu kaidah esai. Ada beberapa kaidah yang terdiri di dalam esai. Pertama, bersifat baku, yaitu struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua, logis, yaitu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Ketiga, ringkas, yaitu ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Keempat, runtun, yaitu ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Kelima, denotatif, yaitu kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Selanjutnya yaitu tipe-tipe esai. Pertama, esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Ketiga, esai cukilan watak. Esai jenis ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Keempat, esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Keenam, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, dan kesusastraan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri esai. Ada beberapa ciri mengenai esai. Yang pertama, berbentuk prosa, artinya disajikan dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas yang khusus, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat yaitu selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Keenam, yaitu mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya dan pemikirannya kepada pembaca. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat esai. Ketika kita akan membuat esai, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama yaitu menentukan tema yang menarik. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengumpulan bahan. Yang ketiga, membuat outline atau garis besar. Yang keempat, memberikan judul dalam esai tersebut. Yang kelima, memulai untuk menulis esai. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Persamaan dan perbedaan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan yang ada dalam kritik dan esai, serta sudut pandang yang diambil penulisnya dalam membahas objek kajian. Berikut adalah perbandingan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, di dalam kritik, objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Namun di dalam esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, di dalam kritik harus ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Namun di dalam esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Ketiga, di dalam kritik harus menyajikan data objektif. Namun di dalam esai tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama, di dalam kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Tetapi, di dalam esai, kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis. Yang kedua, di dalam kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Tetapi, di dalam esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, di dalam kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Tetapi, di dalam esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulis. Selanjutnya yaitu menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis kritik harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, kritik harus disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Dan yang kelima, jika diperlukan, kritikus harus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Yang terakhir yaitu menyusun pernyataan esai terhadap objek atau peristiwa. Berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya, esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Hal yang dibahas kadang-kadang bukan merupakan hal yang penting bagi orang lain, tetapi kejelian penulis dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan orang lain, serta kemampuannya menyajikan dalam bahasa yang mengalir, lancar membuat esai menjadi menarik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk simpulannya, dapat kalian baca di dalam modul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.